Oke, kita bedah satu hal penting nih. Di pasar saham sekarang ada pemain-pemain kakap yang ngumpulin saham diam-diam tanpa meninggalin jejak yang jelas. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngebaca jejak kaki yang sengaja mereka coba hapus itu? Yuk, kita cari tahu bareng. Wah, kutipan ini ngena banget ya. Ini tuh kayak wake up call buat kita semua. Metode-metode lama buat nganalisis pasar tuh udah nggak cukup lagi. Medan perangnya udah berubah total. Jadi, kalau kita nggak update cara main, ya kita bakal ketinggalan jauh. Jadi, apa sih yang berubah? Gini, pasar sekarang tuh jauh lebih, ya licik deh. Pemain-pemain besar, entah itu bandar atau investor asing, udah nggak lagi pamer kekuatan. Mereka masuk dan keluar pasar tuh ngendap-ngendap, super rahasia. Artinya apa? Ya artinya kalau kita masih pakai kacamata kuda, cuma ngeliatin sinyal-sinyal klasik, kita bakal gampang banget dikibulin. Udah saatnya kita upgrade cara baca pasar, biar bisa ngintip apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, siap? Sekarang kita masuk ke rules of the game yang baru. Kita bakal ninggalin matrix-matrix yang simple dan mulai ngebahas gimana cara ngedeteksi pergerakan smart money yang asli, yang nggak kelihatan di permukaan. Nah, ini pergeseran mindset yang paling pertama dan paling penting. Udah, lupain deh, itu obsesi ngeliatin data net foreign buy tiap hari. Kenapa? Karena kuncinya sekarang tuh ada di struktur harganya itu sendiri. Struktur itu nggak bisa bohong, teman-teman. Tapi angka harian, wah itu gampang banget buat nipu. Coba deh perhatiin gambarnya baik-baik. Ini contoh yang klasik banget. Lihat polanya ya. Pertama, ada fase sideways yang lama banget, ngebosenin pokoknya. Terus tiba-tiba harganya mulai merangkak naik. Tapi naiknya tuh pelan-pelan, nyantai gitu. Dan ini yang paling penting, lihat volumenya. Nggak ada lonjakan yang gila-gilaan kan? Nah, ini dia tanda tangan khas dari akumulasi yang terselubung. Logikanya tuh sebenarnya simpel banget kok. Coba bayangin, kalau mereka beli segunung saham sekaligus, harganya kan pasti langsung terbang ke bulan. Dan semua orang langsung heboh. Nah makanya, biar nggak ketahuan, mereka nyicil belinya. Dikit-dikit tapi konsisten. Hasilnya, harga merangkak naik, pelan-pelan pakai candle-candle hijau kecil, kelihatannya adem ayem, padahal di belakang, barangnya lagi disedot sampai kering. Oke, ini satu lagi mitos yang harus kita bongkar. Banyak orang mikir akumulasi itu harus heboh, volumenya meledak-ledak kayak petasan. Salah besar. Akumulasi yang beneran tuh lebih kayak aliran sungai yang tenang tapi dalam. Nggak heboh, tapi arusnya kuat dan konsisten. Ingat ya, yang penting itu konsistensinya. Itu yang nunjukin ada niat serius, bukan ledakan sesaat. Nah, tabel ini nunjukin senjata rahasia yang sering banget diremehin. Hubungan antara volume sama ukuran candlenya. Gini cara bacanya. Kalau volumenya gede tapi harganya mandek, nggak kemana-mana, malah candlenya kecil. Hati-hati, itu artinya ada yang lagi nahan harga sambil jualan diam-diam. Sebaliknya, kalau harga naik terus, konsisten, tapi volumenya biasa aja, nah itu pertanda bagus. Artinya barang di pasar udah tipis dan ada pembeli sabar yang lagi ngumpulin. Sering nggak sih lihat data foreign flow yang aneh? Hari ini hijau, besok merah, lusa hijau lagi. Bikin pusing kan? Nah, itu tuh bukan acak loh. Itu ada strateginya, namanya layering. Tujuannya ada dua. Pertama, bikin kita para retail jadi bingung. Kedua, buat ngetes pasar. Masih ada nggak ya yang mau jual di harga segini? Cerdik kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih, bagian yang paling praktis. Ini adalah checklist yang bisa langsung kamu pakai. Anggap aja ini contekan buat mastiin, ini beneran lagi ada akumulasi profesional atau bukan ya? Oke, kita bedah satu-satu ya checklistnya. Nomor 1, sahamnya diem aja di tempat, sideways lama, dan ngebosenin. 2, bottomnya atau dasar harganya pelan-pelan naik, ngebentuk higher lows. 3, harga berhasil jebol MA20, terus balik lagi buat tes ombak di situ sebagai support, abis itu lanjut naik. 4, volumenya stabil, konsisten, gak ada yang heboh. 5, setiap kali ada koreksi atau candle merah, langsung cepet banget dihajar beli lagi. Dan yang terakhir, nomor 6, nggak kelihatan ada orang yang panik jualan. Nah, kalau ke-6-6-nya ini ada, itu udah hampir pasti bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pola yang sengaja dibuat. Ibaratnya tuh kayak jejak kaki di pantai yang pelakunya berusaha sapu biar nggak ketahuan. Tapi pakai checklist ini, kita jadi bisa ngelihat jejak itu. Oke, di bagian terakhir ini kita bakal coba ngertiin kenapa sih pasar sekarang jadi kayak gini, dan saya bakal kasih satu pertanyaan kunci, sebuah mental model yang super ampuh buat ngubah total cara pandang kamu ke pasar.
Jadi, kenapa mereka mesti main peta umpat segala? Jawabannya simpel, kondisi dunia lagi nggak menentu. Ketegangan geopolitik di mana-mana bikin smart money jadi lebih hati-hati, lebih defensif. Mereka nggak mau ambil resiko dengan masuk pasar secara barbar. Makanya cara main mereka sekarang ya gitu, masuknya nyicil, pelan-pelan, dan yang paling penting, di bawah radar. Nah, buat bertahan di pasar yang modelnya begini, kita harus ganti pertanyaan. Kita sering banget nanya pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang paling penting itu bukan lagi siapa sih yang lagi beli. Tapi pertanyaannya adalah, kalau ini bukan akumulasi, kenapa harganya nggak jatuh? Nah, ini dia pertanyaan saktinya. Kalau kamu lihat ada saham yang harganya dijaga banget, turun dikit langsung ada yang nampung, padahal nggak ada sentimen positif, coba deh tanya ke diri sendiri. Kalau nggak ada yang ngumpulin barang, kok harganya bisa sekuat ini? Kenapa nggak ambruk? Jawabannya seringkali cuma satu. Ada seseorang di sana, entitas besar yang lagi sabar ngumpulin barang. Dan yang paling penting buat kita sadari adalah mereka sengaja melakukannya diam-diam. Karena mereka nggak mau kita-kita ini ikut nimbrung di pestanya.